waktu itu sekitar saya umur SMA, saya itu dulu kalau TVRI itu kan menyiarkan yang namanya mimbar agama, macam-macam agama gitu, gantosan. Ingat betul yang sepuh-sepuh. Saat itu saya nonton mimbar agama A gitu kan, yang bukan Islam. Niku sore-sore tahun itu diputer gitu, saya lihat sendirian lihat. Nah, niku kula nggih salat asar, tapi salat asar itu mikir sing bener itu endi gitu. Kok apik kabeh sing disampaikan. Kan ngoten. Napa enten jenenge semua pasti akan bilang baik agama. Enggak ada agama kok diceramahkan oleh pemeluknya sendiri, apalagi pemuka-pemukanya bahwa agama itu salah, kan nggak mungkin. Niku sholat itu gak tahiyat itu saya mikir sing bener endi. Tapi di dalam tahiyat itu juga saya dapat jawaban. Jawabannya Al-Quran itu telah memberikan tantangan. Ya. Kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, maka bikinlah satu Al-Quran. Satu Al-Quran, kok gak iso? Akhirnya diturunkan jadi satu surat. Ada orang Inggris kalau tidak salah itu saya lihat di YouTube itu sudah mencoba membuat Al-Quran. Nah, tapi langsung dikritisi, langsung gagal. Di YouTube itu ada. Jadi sampai hari ini Al-Quran itu betul-betul tidak ada yang menandingi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak hanya kamu, ajak teman-temanmu dari bangsa jin untuk buat Al-Quran. Itu buatan sakit. Keraguan-keraguan seperti itu menurut saya menyebabkan menjadi yakin. Kalau seseorang itu tidak mengalami keraguan, maka dia tidak akan mencari jawabannya. Ada sih orang-orang itu mengalami keraguan dan tidak mencari jawabannya, akhirnya malah kebablasan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama, menyamakan gelombang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-63. Yang terakhir kemarin kalau masih ingat kita membahas tentang diantaranya perjalanan sahabat Salman Al-Farisi. Masih ingat?
Nah, pada kesempatan ini surat 63, surat 63 ayat 63 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul Azim. Ya, tafsir Jalalainnya akan saya baca di akhir nanti. Wa idh akhadna, dan ingatlah tatkala kami mengambil janji kalian, warfa'na fawqakumut tur, dan kami mengangkat di atas kalian gunung Tur. Ya, jadi kaum Bani Israel itu diwakili oleh beberapa umat, beberapa orang yang dipilih menuju ke gunung Tur, lalu kemudian diambil sumpahnya, diambil janjinya. Nah, sampai-sampai untuk membuktikan bahwa itu adalah Sang Maha Pencipta, Tuhan yang sebenarnya, maka ditunjukkan sebuah mukjizat oleh Allah, yang gunung Tur itu diangkat akar-akarnya gunung. Jadi gunung kalau di Jawa itu kan diambil tapi dikit-dikit dinaikkan truk. Gunung Kapur di Gunung Kidul mohon banyak yang sudah berkurang. Nah, kalau ini itu maksudnya bukan hanya sedikit tetapi langsung seakar-akarnya. Mengandaikan sebuah pohon gitu, lalu dibedol, diangkat itu untuk menunjukkan kepada kaum Yahudi betapa ini adalah memang dari Allah dan diambil janjinya. Seharusnya kalau orang pernah mengalami seperti itu, maka keyakinannya kan sangat tebal. Nah, tetapi Yahudi ini kan luar biasa. Dan sejak kemarin-kemarin sudah diceritakan memang kaum Yahudi ini saking cerdasnya sehingga kemudian yang digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam bersikap, dalam berperilaku itu adalah cuma pikirannya saja. Padahal manusia itu juga punya hati, yang mana harusnya manusia itu selain menggunakan pikirannya juga menggunakan hati. Nah, contoh yang sering saya sampaikan, kalau orang menggunakan hati itu bagaimana? Nih, minum, katanya kan minum, gitu. Tapi kan minum, tapi dengan monggo, takutnya minum, itu kan beda. Tapi kalau hanya yang terdengar kata-katanya tanpa dirasakan bagaimana getaran suaranya, bagaimana ekspresi wajahnya, maka yang terbayang di otak ya hanya. Artinya kalau tidak menggunakan hati ini rasa atau rasonya itu mati. Nah, Yahudi tampaknya seperti itu. Karena akal yang bermain, maka kebanyakan untung rugi, enak enggak kayak gitu.
Nah, ingatlah tatkala kalian kami ambil janji kalian di Gunung Tur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa-apa yang kami telah berikan kepada kalian dengan kuat. Dengan kuat itu maksudnya peganglah erat kitab Taurat. Kitab Taurat itu peganglah dengan erat. Ternyata kemarin juga sudah diceritakan, ditinggal sebentar saja sudah nyembah padet. Ingat ya? Mau disuruh kuat kok. Manusia, ini pengalaman kula pirangan panjenengan. Saya itu anaknya orang Islam, putune wong Islam, lahir ke Islam, gitu. Tapi apakah pernah orang Islam itu yang sejak lahir, mbak bayi yang Islam, itu mengalami keraguan? Pernah betul? Pernah. Masuk betul pernah? Nah, betul itu terang ya. Berarti betul pernah mungkin, betul pernah. Karena itu terjadi pada saya waktu itu sekitar saya umur SMA. Saya itu dulu kalau TVRI itu kan menyiarkan yang namanya mimbar agama, macam-macam agama gitu kan dosa. Ingat betul yang sepuh-sepuh. Saat itu saya nonton mimbar agama A gitu kan, yang bukan Islam. Niku sore-sore toh niku itu diputer gitu, saya lihat sendirian lihat. Nah, niku kula nggih salat asar, tapi salat asar itu mikir sing bener itu ndi gitu. Kok apik kabeh sing disampaikan. Kan ngoten. Napa enten jenenge semua pasti akan bilang baik agama. Enggak ada agama kok diceramahkan oleh pemeluknya sendiri, apalagi pemuka-pemukanya bahwa agama itu salah, kan nggak mungkin. Niku sholat itu Pak, tahiyat itu saya mikir sing bener ndi. Tapi di dalam tahiyat itu juga saya dapat jawaban. Jawabannya Al-Quran itu telah memberikan tantangan, gitu. Kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, maka bikinlah satu Al-Quran. Satu Al-Quran, kok gak iso, akhirnya diturunkan jadi satu surat. Ada orang Inggris kalau tidak salah itu saya lihat di YouTube itu sudah mencoba membuat Al-Quran. Nah, tapi langsung dikritisi, langsung gagal. Di YouTube itu ada. Jadi sampai hari ini Al-Quran itu betul-betul tidak ada yang menandingi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak hanya kamu, ajak teman-temanmu dari bangsa jin untuk buat Al-Quran. Itu buatan zakat. Nah, keraguan-keraguan seperti itu menurut saya menyebabkan menjadi yakin. Kalau seseorang itu tidak mengalami keraguan, maka dia tidak akan mencari jawabannya. Ada sih orang-orang itu mengalami keraguan dan tidak mencari jawabannya, akhirnya malah kebablasan. Jadi antaranya ya sakjane dhewe niku, sakjane dhewe apa agama Islam. Tapi tidak taat katanya. Itu karena keraguan. Itu sebaliknya, kalau seseorang itu selalu mencari, ada pertanyaan apa di dalam pikirannya, di dalam benaknya, lalu dicari, maka insya Allah akan menjadi tebal keimanannya. Dan itu karena Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu maha memelihara alam semesta ini, merawat alam semesta ini, mendidik alam semesta ini. Rabbul Alamin kan ngoten niku. Nah, maka manusia itu juga dididik oleh Allah dengan berbagai macam strategi, cara, termasuk orang kalau sakit itu, wah sakit, kenapa kok sakit? Yes, alhamdulillah, gitu. Ada hikmahnya kan? Kok terjadi gini, mesti enten hikmah. Hikmah itulah yang namanya pelajaran. Maka seharusnya di mana kita mengalami sesuatu, maka harusnya ada pelajaran. Ada pelajaran. Pelajaran itu kita sebulan sekali, nopo seminggu sekali, nopo setiap hari, nopo setiap jam.
setiap saat ada kalau mau mengambil pelajaran itu. Maka orang yang mau mengambil pelajaran, apalagi setiap saat, pasti imannya akan cepat tebal kalau diizinkan oleh Allah. Menunggu izin Gusti Allah ya. Itu di surat Yunus ayat 100, Quran surat 10 ayat 10. Kalau hafal nih masalah Quran surat 10 ayat 100, ayat 10 ayat 110 100. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, niki ternyata kaum Yahudi tidak memegang Taurat itu secara kuat. Bagaimana untuk memegang kitab Al-Quran secara kuat? Jawabannya itu nanti kan? Napa? Pak yang paling kuat niku Al-Quran niku dipegang dengan apa? Dengan dilakoni. Nah, kita sholat, kita melakukan sholat. Itu maka kita memegang Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pun itu pernah bersabda bahwa nanti satu saat Al-Quran itu tinggal tulisannya, tinggal bacaannya, tetapi tidak ada yang mengamalkannya. Maka yang paling kuat itu adalah amalan. Tentu amalan itu akan bisa sesuai dengan Al-Quran kalau kita mempelajari Al-Quran. Oleh para ulama, Al-Quran dan hadis ini pun dados ada yang namanya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan ilmu muamalah gitu, tentang jual beli dan yang lain-lain itu, tentang pemerintahan atau fikih siasah, ya, fikih politik, dan itu semuanya ada. Itu cara memegang Al-Quran. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalam kitab itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa itu intinya adalah kalau Jumat pasti disampaikan menjalankan perintah Allah, dan takun itu juga bermakna takut kepada Allah. Takut kepada Allah, oleh karenanya kalau takut perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Nah, takwa itu nanti juga selain takut itu nanti ada turunannya yang lain itu ya ada rasa segan. Takut kali segan lain nih. Ada yang kemudian karena cinta, ada yang karena rindu dan lain-lain, ada yang karena malu juga. Niku tergantung hal itu kondisi jiwa. Seseorang itu kondisi jiwanya lagi umpamanya malu, maka dia mengerjakan sesuatu itu karena malu. Ya Allah, bulan ini loh saya itu diberi anugerah oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. 10 juta. Masa habis dikasih anugerah 10 juta, habis itu sholat ala tapi manusia kan sering lupa manusia itu. Summa tawallaitum min ba'di dzalika, dan kemudian kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum, kalaulah bukan karena fadilah dari Allah kepada kalian dan rahmatu dan rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, pasti kalian akan dalam keadaan rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat, memberikan fadl atau fadilah, kita sering menyebut, memberikan fadilah dan memberikan rahmat kepada orang Yahudi pun waktu itu diberi fadilah dan rahmatnya berupa apa? Berupa satu, kalau dosa masih bisa bertobat, adabnya tidak disegerakan. Begitu juga kita sebagai umat muslim saat ini, itu kalau dosa itu juga diberi tangguh. Tangguhnya apa? Tangguhnya ya nanti bisa tobat. Pak, nek tobatnya berkali-kali gimana? Ya, asal boten syirik, boten masih
Bisa, hanya saja kalau sampai itu disengaja berarti kan menentang lah, itu yang berbahaya. Jangan sampai menyengaja untuk salah atau menentang. Nggih ngakoni mawon Pak, kula niki nggih kawula yang dhaif Gusti Allah. Ya Allah, kula niku dhaif, lemah, masalah selimut sama bantal aja saja kok saya kemudian tidur terus nggak bangun waktu subuh. Kan itu aku nih saja daripada menentang subuh-subuhan. Itu namanya menentang Allah. Itu yang boleh. Nah, fadilah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya dibentukkan bisa bertobat seperti itu dan juga diakhirkan adab. Di ayat yang lain, Bapak dan saudara-saudara, Allah berfirman, orang-orang yang sering mengerjakan kemaksiatan, orang munafik itu dalam 1 tahun akan kami coba sekali atau 2 kali kalau mereka merasa. Jadi kalau panjenengan kita semuanya umpamanya sakit, wah ini kok diperingatkan oleh Allah, berarti kita bukan orang jelek. Karena apa? Karena merasa, gitu. Karena orang-orang yang tidak baik itu diperingatkan setahun itu sekali atau 2 kali oleh Allah, tidak merasa. Berarti kalau masih merasa, berarti masih lumayan, kan kata. Nah, peringatan-peringatan Allah itu bentuknya nopo? Bentuknya apa sih peringatan Allah itu? Itu sesuai dengan konteks kita. Ada orang yang kalau diperingatkan itu adalah umpamanya ketidakjujurannya, maka mungkin dia dalam bisnisnya sulit. Karena kalau bisnis kan butuh kejujuran, gitu. Nah, maka nanti kehilangan pelanggan atau kehilangan kepercayaan dari orang. Seperti itu, konteksnya seperti itu. Nah, kalau selingkuh umpamanya, ya maka nanti akan keluarganya diperingatkan oleh Allah. Macam-macam apa? Mesti running. Nah, sesuai dengan konteks yang salah kita, maka hukumannya seperti itu. Summa tawallaitum min ba'di dzalika. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Dan sungguh telah diketahui, alimtum, kalian mengetahui apa? Mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian fis sabti, di hari Sabtu. Jadi dulu, di zaman dulu ini Bapak-bapak, di zaman kaum Yahudi bersama Nabi Musa itu ada orang-orang yang memegang janjinya, yang dengan baik memegang dengan kuat ajaran-ajaran kitab Taurat, tapi ada juga yang melampaui batas. Di antara orang-orang yang melampaui batas itu adalah ada di nama daerahnya itu seperti ahli Ailah, penduduk Ailah namanya. Itu di tafsir Jalalain, penduduk Ailah. Lo belum pernah belum pernah juga mencari Ailah itu. Nah, mereka itu melampaui batas karena ada larangan di dalam kitab Taurat itu bahwasanya tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Tidak boleh bekerja, atau intinya tidak boleh bekerja. Salah satu bentuk bekerja itu adalah mencari ikan. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami untuk orang-orang yang melampaui batas itu, kami berfirman, jadilah kera. Jadilah kalian itu kera. Kera khasiin, yang hina. Jadi jadilah kera. Nah, para ulama berbeda pendapat, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ada ulama yang berpendapat kera beneran. Jadi kalau orang Jawa dinamanya di Sabdo. Apa kan ketoprak di Sabdo tadi kera.
Tapi ada ulama yang berpendapat bukan menjadi ketek dalam pengertian fisik, tetapi sifatnya itu seperti kerah. Tetapi kalau di dalam tafsir kitab Jalalain ini disebutkan setelah 3 hari mereka meninggal. Nah, kalau setelah 3 hari meninggal itu kemungkinannya malah memang betul-betul fisik. Jadi di sabdo kalau dulu dijadikan oleh Allah menjadi kerah. Faja'alna hanakalan lima baina yadaiha, dan kami menjadikan yang demikian itu sebagai ibroh, nakalan. Kalau nakalan bahasa Jawa niku kan nakal ya. Kalau bahasa Arab nakalan niku pelajaran. Lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang di masa itu, wa ma khalfaha, dan masa-masa sesudahnya, wa mau'idatan lil muttaqin, dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman menjadi kerah itu diantaranya adalah untuk menjadi pelajaran bagi orang sesudah masa itu. Sesudah masa itu termasuk kita semuanya. Kan pada zaman kita tidak ada yang orang melakukan dosa kemudian berubah jadi hewan, kan tidak ada. Satu-satunya cerita yang masih tersisa itu adalah ceritanya orang yang dikutuk oleh ibunya dan menjadi patung. Apa sih itu jenis? Malin kundang. Nah, itu. Tapi kalau di pewayangan kadang ya cerita-cerita dirubah gitu. Berarti kan ada kemiripan antara di Al-Quran ada kisah di mana kaum Yahudi yang melampaui batas itu dijadikan kerah. Nah, sementara kalau di pewayangan itu kan sebetulnya jauh sebelum masa ada agama atau sebetulnya menurut saya jauh sekali. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, di sini saya ingin memperdalam, menyampaikan tentang fadilah, tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada kalaulah bukan karena anugerah Allah dan rahmat Allah, niscaya kalian dalam keadaan rugi. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu surat yang 62. Surat 62 ayat 10. Biasanya banyak yang hafal ini. Kaidah 62 ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sering diwawas ya. Faidah qudiyatis sholat, tatkala kalian selesai sholat Jumat, fantashiru, bertebaranlah kalian fil ardi, di muka bumi, wabtaghu, dan carilah min fadlillah, dari anugerah Allah. Anugerah Allah itu nopo? Itu bisa dijelaskan di surat As-Saba. As-Saba niku 34 ayat 10 juga. As-Saba surat yang ke-34 ayat 10. Anugerah Allah niku di surat As-Saba diberikan kepada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Napa pinten-pinten anugerah niku? Berarti kerajaan. Duwite wae, punya raja, jabatan duwe, bondo duwe. Nabi Dawud niku istrinya banyak loh. Pinten, Pak?
Sulaiman 1000. Lagi kata-kata itu. Berarti itu anugerah. Nah, Berarti anugerah Allah selain yang disebutkan di surat Al-Baqarah berupa tadi itu berupa diakhirkan azab dan diberi kesempatan untuk taubat, berarti anugerah Allah itu juga harta, benda, tahta, wanita. Itu juga anugerah Allah. Tetapi tidak setiap harta, tahta, dan wanita itu menjadi anugerah Allah. Kok sakit ngoten? Nggih, orang-orang yang kemudian akhirnya hartanya yang disebut tidak barokah, ngoten-ngoten itu Pak. Istrinya enggak barokah. Ya, berarti istri ada yang enggak barokah, ya suami ada yang enggak barokah. Tahtanya juga tidak barokah. Nah, itu bukan anugerah Allah. Nah, di surat As-Saba itu disebutkan mulai ayat 10 Bapak. Ayat 10. Di situ disebutkan sesungguhnya telah kami berikan karunia kepada Nabi Daud. Kemudian kami berfirman, hai gunung-gunung, berulang-ulanglah bertasbih bersama Daud, dan burung-burung itu bersama Nabi Daud bertasbih, dan kami lunakkan besi untuk Daud. Nah, mulai anugerah-anugerah banyak sekali. Lalu di ayat yang ke-13 Bapak, ini biasanya sering menjadi pertanyaan. Mereka itu jin-jin mengerjakan apa-apa yang dikehendaki Nabi Sulaiman, seperti masjid-masjid, patung-patung, mangkok-mangkok besar seperti kolam-kolam dan periuk-periuk yang tetap ditunggunya. Tapi mereka jin-jin itu mengerjakan apa-apa yang dikehendaki Nabi Sulaiman, seperti membuat masjid, membuat patung-patung. Membuat patung itu boleh buatan. Karena enten hadis, kalau ada patung di dalam rumah bahkan foto, maka malaikat rahmat tidak boleh masuk. Janjane berikut. Tapi di rumah kita itu banyak gambar, gitu? Ya, di gambar kita ada gambar. Jadi begini Bapak. Sederhananya para ulama berbeda pendapat. Yang satu mutlak haram, nggak boleh yang namanya patung dan foto. Nah, ulama golongan yang lain itu bilang, tidak apa-apa, patung itu tidak apa-apa, foto itu tidak apa-apa. Kalau tidak disembah. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau punya patung ya jangan patung yang betul-betul patung-patungan. Kayak teletabis itu kan patung-patungan. Nah kita bukan manusia. Kalaupun punya, apalagi kita pas waktu punya anak kecil kan biasanya punya ini boneka. Napa niku mboten kantuk. Foto sekarang itu foto malah video, TV, film, kan semua seperti itu. Nah, kalau saya hati-hati dengan patung dan foto, apalagi itu patung dan fotonya orang baik, orang soleh. Karena dulu-dulu itu yang akhirnya mengapa patung dan foto itu nggak boleh, ada patung disembah. Lata dan Uzza yang ada di sekeliling Ka'bah itu patung mesin. Itu bukan patung orang jelek, itu patung orang soleh. Ceritanya gitu, ada sebuah kaum yang kaum itu ada orang soleh itu masih hidup, orangnya baik sekali, semua menyembah Allah dengan baik sekali, orangnya meninggal. Lalu sehabis meninggal, orang-orang ini kan rindu dengan orang soleh. Nek jenengan sering dikangeni wong niku berarti orang soleh ya. Biasane wong soleh niku dipandeng mawon niku menyejukkan. Nah, itu dikangeni oleh kaumnya orang-orang soleh itu. Lalu jin, iblis, setan niku muncul dengan mengganggu dengan itu. Gampang kalau kalian kangen, buatlah saja patung. Awalnya patung itu membuat kangen. Lama-lama gitu ya, generasi berganti itu kemudian
disembah. Bah, jenengan kita semua lah. Wong foto, kalau kita punya foto orang yang kita senangi mawon disimpen baik-baik, tahu nggih? Nah, gitu. Nah, patung, kalau kita itu patungnya orang baik, mungkin kan kita juga, oh itu patungnya orang baik, kan tidak mungkin terus kemudian melempar dengan kotoran, kan tidak mungkin. Maka bahkan mungkin kita cenderung hormat dengan patungnya orang bukan orangnya. Tapi hormat kita itu kan karena orangnya itu bukan patungnya. Nah, itu karena berganti antara generasi itu terjadilah yang namanya kebablasan. Kebablasan itu akhirnya patung disembah, foto disembah. Lo kata lo Pak, jangan lihat film nuan saya di India aja, kan foto macam-macam. Bahkan kemarin dulu itu saya pernah cerita ada dewa corona, ingat betul? Di pengajian ini juga saya cerita ada dewa corona. Ini kok kebuatan orang-orang sana itu. Oke, jadi ini wow. Bagaimana kalau saya boleh asal memang jangan sampai disembah. Tapi kalau zaman sekarang, nopo tasik wonten patung yang disembah oleh orang Muslim. Kita niku Pak, bagi orang-orang yang non Muslim dan jauh dari kita orang-orang yang jarang mendengarkan informasi tentang Islam, kita itu dianggap menyembah Ka'bah, gitu. Nah, padahal kita itu menyembah Allah. Ka'bah itu hanya kiblat kita menghadap dalam menyembah Allah. Nah, artinya apa Bapak? Kita harus tetap hati-hati dan menjelaskan dengan baik bahwa kita sebagai Muslim, sebagai mukmin itu menyembah Allah, bukan menyembah Ka'bah. Bahkan yang ada lagi tuduhan bahwa kita itu menyembah kuburan. Kuburannya siapa? Kuburannya Rasulullah. Karena kita menghadap ke arah sana itu. Nah, itu pertanyaannya ya. Napa enten wong salat itu kemudian nyembah Ka'bah? Sing ngrasa nyembah Ka'bah kan boten enten. Nah, itu karena kalau dilihat dari jauh tidak mengetahuinya secara benar, kita dipersepsi salah oleh orang-orang itu. Nah, Bapak-bapak, tentang rahmat ini juga ada di surat An-Naml. An-Naml itu surat yang ke-27 ayat 40. Oh, niku sing tentang hadza min fadli rabbi yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, hadza min fadli rabbi ini adalah anugerah dari Tuhanku. Nabi Sulaiman itu setelah meminta dipindahkan singgasananya, kan dipindah ke singgasana itu. Yang terjadi kemudian adalah singgasana itu pindah, lalu kemudian dari situ itu adalah menjadi ujian bagi saya, kata Nabi Sulaiman. Apakah saya bersyukur atau kufur? Hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci untuk memperoleh anugerah niku pripun? Nah, itu disebutkan di yang pertama tadi, yaitu di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Oke. Kalau kunci mencari anugerah itu kan biasanya banyak yang tertarik ya. Karena orang merasa sering butuh. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses atau beruntung. Berarti kuncinya apa?
zikir yang banyak. Zikir yang banyak niku tingkatan zikir niku enten 4. Ada orang yang berzikir itu berzikir dengan lisan disertai dengan lalai. Lisannya mengucapkan nama Allah tapi hatinya tidak ingat Allah. Ada orang yang berzikir, yang kedua yang berzikir dan hatinya ikut berzikir, ingat Allah. Yang ketiga, tidak hanya lisan dan hatinya yang ingat, tapi kesadarannya itu juga muncul. Kesadaran muncul itu bagaimana? Kita merasa diawasi oleh Allah, lalu muncul yang namanya takut, malu, cinta, rindu, berharap, rasa sedaya tadiku. Nah, yang berikutnya, yang keempat itu adalah berzikir sebagaimana orang terpesona. Berzikir sebagaimana orang terpesona itu adalah seperti, kalau diumpamakan seperti jenengan ketemu orang yang jenengan kangeni, sudah lama nggak ketemu, begitu ketemu kangennya terlampiaskan itu. Nah, umpamanya pas saat seperti itu disopo temennya aja kan nggak kedengeran. Maluman karena sedang terpesona wis. Kok sampai seperti itu, melihat TV, melihat video, melihat YouTube, main game yang konsentrasinya penuh. Itu ada orang malu-malu betul terus. Apalagi itu Allah. Nah, itu zikir yang keempat. Berarti yang pertama tadi adalah berzikir dengan lisan tapi lalai. Yang kedua itu berzikir dengan lisan dan hatinya juga berzikir. Yang ketiga berzikir dan juga sadar, yang memunculkan rasa malu, rasa takut, rasa rindu, rasa cinta. Lalu ada juga yang berzikir yang keempat adalah zikirnya orang yang terpesona. Wah Pak, kok dalile mau film, main game, wong kangen, di Al-Quran ada enggak? Wonten. Di Al-Quran apa? Dalilnya orang terpesona. Saat wanita-wanita bangsawan dikumpulkan oleh wanita bangsawan yang lain, ya. Terus Nabi Yusuf disuruh keluar, kan keluar Nabi Yusuf, ya. Kalau gara-gara dia, Nabi Yusuf ngomong pandang. Nah, orang-orang wanita bangsawan itu waktu itu membawa pisau dan bawa daging katanya, ya. Pisau dan daging yang diiris gini, niku sampai karena terpesona dengan melihat Nabi Yusuf itu tangannya terpotong-potong tidak terasa. Ini orang terpesona. Kalau kita main game, nonton film nggak sampai seperti itu kan? Nggak seperti itu. Ini sampai terpotong loh. Ini kok tidak bayangkan pripun kecuali mengalami sendiri. Ngelamun. Mungkin kayak ngelamun kan Mbak? Kan lupa diri bawa besok. Terpesona itu seperti itu. Nah, itu oleh para ulama dijadikan satu dasar menjadi zikir yang keempat itu tadi. Itu tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang kemarin saya akan membaca secara cepat tafsir Jalalainnya. Kalau pahami kan sampun nggih, pemahamannya sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah, il akhadna tatkala kami mengambil misaqakum, janji kalian, dakum tegese janji kalian, bil amali untuk melakukan amal, bima dengan ayat-ayat di Taurat, di dalam kitab Taurat. Waqad rafa'na, dan sungguh kami telah mengangkat fauqakum di atas kalian at-tura, gunung Tur, al-jabala iktalaknahu, gunung yang kami menjebolnya, min aslihi dari akarnya, alaikum
di atas kalian semua. Lama abaitum, tatkala kalian mengabaikan qabulaha untuk menerima Taurat. Wa qulna, dan kami berkata, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa-apa yang telah diberikan, yang kami berikan kepada kalian, biquwwah, dengan kuat. Kuat itu maksudnya bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wajtihadin, dan hati-hati. Wadhkuru, dan ingatlah, ma fihi, apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat, bil amali, dengan mengamalkannya, bihi, dari kitab tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa tegese wedi, annaro, kepada neraka, awil ma'asiyah, atau takut berbuat ma'asi. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, a'radtum, yaitu tegese kalian berpaling, min ba'di dzalika, setelah itu, min ba'di dzalikal misaqi, dari perjanjian itu, anit ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Falaula fadlullahi, kalaulah bukan karena anugerah Allah alaikum, kepada kalian, warahmatuh, dan rahmat Allah kepada kalian, lakum, kepada kalian, bitaubati, dengan taubat, au takhiril adabi, atau dengan mengakhirkan azab. Lakuntum minal khasirin, pasti kalian akan dalam keadaan rugi, atau al-halikina, rugi itu adalah halikin, rusak. Walakot lam kosam, lamnya lam kosam, lam sumpah, dan sungguh alimtum, araftum, kalian telah mengetahui, alladzina, mengetahui orang-orang, i'tadau, yang telah berbuat melampaui batas, tajawazu, melampaui al-hadda, batas, minkum, di antara kalian, bisabti, di hari Sabtu, bisoidil samaki, dengan tetap mencari ikan, menjaring ikan, waqad nahainahum, dan sungguh telah kami telah mencegah, melarang mereka, anhu, daripada mencari ikan itu. Wahum ahlul ailah, mereka itu adalah penduduk daerah Ailah. Fakulna lahum, maka kami kemudian berkata kepada mereka, kunu, jadilah kalian, qiradatan, kera, khosiin, yang hina. Hina itu mubadina, yang jauh. Fakanu, maka jadilah mereka itu wahalaku, dan mereka itu menjadi mati, ba'da salah satu ayamin, setelah 3 hari. Faja'alnaha aitil kala uqubah, dan kami telah menjadikan siksa itu nakalan, untuk menjadi tulodo, atau menjadi pelajaran, ibratan, atau pelajaran maniatan, yang pelajaran yang mencegah, mirtika bimislima amilu, dari melakukan yang serupa, yang mirip dari apa yang dilakukan orang-orang ahlu Ailah, yang tetap mancing di hari Sabtu tadi. Ini pelajarannya. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Lima baina yadaiha, untuk orang-orang yang di zaman itu, wa ma khalfaha, dan orang zaman-zaman sesudahnya. Ayil umami, yaitu umat-umat allati fi zamaniha, yang di zaman para ahlu Ailah itu, awibadiha, atau sesudah zaman ahlu Ailah. Wa mau'idatan, dan dijadikan sebagai mau'idah lil muttaqin, kepada orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang muttaqin adalah orang-orang yang takut Allah, kepada Allah. Wa khusyu bidzikri, dan dikhususkan dengan menyebut tentang hukuman itu, li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu al-muntafi'una, orang-orang yang bisa mengambil manfaat, biha, dengan ukubah itu, bikhilafi ghairihim, dengan menulayani itu, menyelisihi
dari orang-orang ahlu ilmu. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi itu untuk menjemput anugerah Allah dan sukses. Anugerah itu kan berarti bekerja, tampilannya ngoten nggih. Itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir banyak niku berapa? Lebih dari 2 niku namanya banyak. Tapi 1 juta niku nggih banyak. Ini tergantung sak niki milih sing pundi. Karena kalau dalam bahasa Arab lebih dari 2 itu banyak. 1 juta itu nggih banyak. Nah, di rutini mawon kita sudah diajarkan paling enggak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tiap habis salat 33 kali, lalu kemudian la ilaha illallah 10 kali. Itu ada hadisnya nih. Bapak-bapak yang saya hormati, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa yassir umura ummatal muslimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk masa depan kita menjadi lebih baik, apa saja, apapun saja itu lebih baik, kesehatannya lebih baik, rezekinya lebih baik, stabil, lebih baik imannya. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.